Halo sahabat Dekurus, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus, dokter hewan praktisi hewan kecil. Video kali ini kita akan membahas tentang perilaku anjing yang mana mempunyai perilaku memilih dalam hal makan atau yang kita sebut dengan picky eaters. Nah, sebelum kita membahas secara detail bagaimana penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya, silakan sahabat Dekurus untuk subscribe, kemudian share, like, dan komen. Oke? Nah, sahabat Dekurus, jadi seekor anjing itu tentu saja harus mempunyai pola makan secara teratur dengan porsi dan ukuran yang sesuai dengan badannya, ya. Nah, seekor anjing itu juga bisa mengalami perilaku yang namanya picky eaters atau yang sering disebut juga memilih dalam hal makanan. Kalau sudah begini, biasanya ini kita sebagai pet owner itu suka kebingungan dan juga panik. Kenapa ya anjing saya kok sering sekali diberi makanan A, tidak mau, diberi makanan B mau, tetapi 2 hari kemudian berubah lagi, makanan B yang sudah diberikan dia menjadi tidak mau lagi. Ya, itu sebenarnya salah satu ciri-ciri kalau anjing kita sudah mempunyai perilaku picky eaters atau pilih-pilih dalam hal makanan. Nah, anjing yang memang mempunyai perilaku ini biasanya lebih suka dengan makanan-makanan tertentu, ya, yang mungkin kurang bergizi atau dia menolak makanan yang rutin kita berikan. Hal ini tentu saja membuat pet owner itu merasa khawatir, ya. Bisa jadi anjing kesayangannya tidak mendapatkan nutrisi yang baik dan lengkap bagi hewan kesayangannya. Nah, untuk pet owner yang memiliki hewan kesayangan anjing, dalam hal ini kita tidak boleh panik, ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi ataupun mencari tahu apa nih penyebabnya sehingga anjing hewan kesayangan kita itu memilih dalam hal makanan, ya. Dan nanti kita akan tahu juga bagaimana cara kita mengatasinya. Oke, kita masuk ke bab apa sih yang menjadikan penyebab si anjing ini bisa memilih dalam hal makanan. Yang pertama, anjing bisa jadi mengalami gangguan kesehatan, ya, sehingga nafsu makannya pun menjadi hilang, ya. Anjing akan menolak makan bila ada misalkan problem di dalam rongga mulut, ya, misalkan ada gusi yang memang kurang sehat, mungkin gusinya mengalami peradangan ataupun ada lidahnya yang mengalami sariawan. Jika terjadi permasalahan pada gusi, contohnya peradangan, pembengkakan juga, kemudian juga ada sariawan, nah sebaiknya anjing kesayangan kita ini harus segera mendapatkan pengobatan oleh dokter hewan. Jadi segera bawa dulu ke dokter hewan. Kemudian penyebabnya kedua adalah faktor ras, ya. Biasanya ras apa aja sih atau breed apa aja sih yang memang sering mempunyai perilaku seperti ini, ya. Yang pertama itu bisa dari toy poodle, ya, kemudian shih tzu, terus anjing pug, anjing Pomeranian, dan anjing small breed yang lainnya yang memang cenderung memilih dan memiliki nafsu makan yang kurang stabil. Yang ketiga adalah faktor kebiasaan. Nah, ini yang menjadikan biasanya paling banyak, ya, penyebab si hewan kesayangan kita yaitu anjing itu memilih dalam hal makanan, ya. Jadi anjing yang picky eaters itu biasanya itu sangat dimanjakan oleh ownernya. Jangan lupa bahwa hewan anjing ini dia cukup cerdas, ya. Jadi kalau kita terlalu memanjakannya, dia bisa ingat atau bisa hafal dengan aroma yang kita berikan. Ketika kita memberikan makanan dan dia tidak mau makan, kita sebagai owner pasti merasa khawatir, ya, takut terjadi apa-apa dengan anjing kesayangan kita. Kemudian ketika kita terjadi rasa khawatir yang berlebih, maka biasanya pet owner memberikan atau mencari makanan yang dia sukai. Yang keempat adalah faktor stres, ya. Misalnya ada perubahan dalam rumah seperti ada orang ataupun hewan peliharaan yang baru, kemudian makanan baru beradaptasi, ya, kemudian perubahan jadwal rutinitas juga kegiatan aktivitas si anjing. Ini bisa membuat anjing kita menjadi stres dan bisa mengurangi nafsu makan mereka. Yang kelima yaitu faktor kebiasaan dari kita pet owner itu selalu memberikan makanan yang bervariasi. Nah, ini sangat sering dilakukan oleh pet owner. Jadi
ketika kita banyak memberikan makanan yang terlalu bervariasi, maka si anjing ini akan hafal dengan aroma yang dia sukai. Problemnya adalah anjing ini tidak bisa berbicara. Jadi kalau kita sudah terlalu banyak memberikan makanan yang bervariasi, ya, kita tidak bisa tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan. Hasilnya adalah kita mencoba one by one. Kalau cuma 5 variasi tidak apa-apa ya. Tetapi kalau sudah sampai 20, 30 atau 50 variasi yang kita berikan ke anjing kita, ini akan menjadi satu kesulitan bagi kita apa yang dia suka untuk bisa dia makan. Kemudian yang keenam adalah kebiasaan pet owner juga memberikan makanan manusia. Ini juga sangat banyak kasusnya, karena makanan manusia mempunyai cita rasa yang berbeda, sedangkan makanan anjing tidak bercita rasa tetapi lebih kepada aromanya yang ditajamkan. Jadi antara rasa dan aroma sangat berbeda, karena makanan anjing itu biasanya, kalau menurut teman yang sudah merasakan dog food ya, ada yang mencoba hambar sebenarnya rasanya, tapi baunya yang sangat menyengat, beda dengan makanan manusia. Jadi kalau dia sudah mengenali makanan manusia, ini udah jelas nanti berakibat pada perubahan perilaku yang anjing tersebut bisa memilih dalam hal makanan. Dan yang terakhir adalah kebiasaan kita juga terlalu memberikan porsi makanan untuk anjing kita yang terlalu banyak. Ya, ini juga selain bisa menyebabkan anjing kita membeli dalam hal pakan, makanan, itu juga bisa menyebabkan terjadinya obesitas. Jadi berikan makanan sesuai dengan porsinya. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan bagaimana cara kita mengatasinya, ya perlu saya ingatkan bahwa anjing itu mempunyai berbagai macam jenis makanan. Ya, jenis makanannya itu bisa dibagi berdasarkan ukurannya, yaitu anjing giant, kemudian large breed, ya, medium breed dan small breed. Ya, kemudian juga jenis berdasarkan umur, yaitu berdasarkan usia puppy, kemudian adult ataupun senior. Kemudian juga ada berdasarkan ras, ya, ras tertentu, ras Pomeranian, ras Shih Tzu, ras Maltese, Poodle dan lain sebagainya. Nah, tentu saja hal ini memberikan standar kita jenis makanan apa yang cocok diberikan untuk anjing kesayangan kita. Misalkan anjing kita mempunyai berat badan 15 kilo, ya, berarti tipe makanan yang harus kita cari adalah tipe makanan anjing untuk medium breed. Kemudian kita lihat umurnya kira-kira 1,5 tahun, berarti kita ambil yang adult, seperti itu ya. Sama halnya kalau anjing kecil misalnya, anjing kecil itu biasanya di bawah 10 kilo ya. Untuk anjing large breed atau anjing besar itu biasanya di atas 25 kilo, sedangkan untuk anjing giant atau raksasa biasanya di atas 40 kg. Nah, berikut ini akan saya sampaikan bagaimana tipsnya agar kita bisa mengatasi anjing yang mempunyai perilaku pilih-pilih dalam hal makanan atau yang sering kita kenal dengan sebutan picky eaters. Yang pertama adalah tentukan waktu makan ya secara terjadwal dan konsisten. Ya, jadi ini perlu diajari mulai dari kecil juga lebih bagus. Jadi waktu makan terjadwal adalah pagi, sore, malam. Kalau sehari 3 kali biasanya untuk yang puppies, atau pagi sore ya 2 kali untuk yang adult, atau pagi malam. Ini harus konsisten dan juga harus terjadwal. Artinya kalau kita memberikan makan jam 8 pagi, seterusnya konsisten jam 8 pagi. Kalau kita memberikan malamnya atau sore jam 5 sore ataupun jam 8 malam, diberikan dengan jam yang sama. Ini akan melatih si anjing untuk bisa mengingat bahwa walaupun dia tidak tahu jam, tetapi dia punya insting ya. Ketika sudah jam 8 biasanya anjing ini ataupun ketika jamnya sudah diberikan, anjing ini memberikan body language yang memang kita bisa pahami ya. Mungkin bisa ada yang menggaruk-garuk kaki kita, atau dia menggedor-gedor pintu untuk minta makan. Jadi banyak body language yang diperlihatkan oleh si anjing ketika kita sudah menetapkan jadwal dan konsisten kita terhadap pemberian makanan untuk anjing hewan kesayangan kita. Nah, ketika kita memberikan makan, biasanya anjing yang picky eaters itu dia akan datang ya.
kita memberikan makanan, kita tempatkan di bawah, ya, kemudian anjing biasanya akan datang, kemudian dia akan mencium. Setelah mencium, dia akan pergi. Artinya makanan yang kita berikan itu tidak dimakan oleh dia. Nah, ini udah salah satu ciri picky eaters. Ya, jadi bagaimana triknya? Ketika kita sudah memberikan makanan, kemudian si anjing tidak mau makan, ya, jadi makanan tetap kita letakkan di bawah selama 10-15 menit. Ya. Ketika 10-15 menit si hewan juga tidak ada reaksi untuk kembali lagi atau untuk makan, maka hal yang harus kita lakukan adalah mengambil makanan dry food tadi, ya, kita letakkan di tempat makanan kontainer food dan kita ganti dengan air putih. Lakukan hal itu berulang-ulang. Ya, jadi si anjing juga akan melihat perilaku kita bahwa ketika kita memberikan makanan dan dia tidak mau makan, punishment-nya adalah tidak ada makanan yang dia suka yang kita berikan. Ya, dan ini harus konsisten. Ya, jadi jangan takut ketika anjing kita mau minum, ya, aktif walaupun dia tidak makan, itu biasanya tidak apa-apa. Nanti ketika sudah lapar, biasanya anjing ini pasti akan makan. Ya, jadi mental kita jangan kalah nih. Biasanya para pet owner itu mentalnya sudah kalah duluan. Jadi ketika anjingnya tidak makan, menjadi khawatir dan memberikan atau mencoba makanan yang baru, sehingga anjingnya menang 1 poin dari si ownernya. Yang harus diingat adalah bahwa kita pet owner sebagai leadernya. Jadi anjing yang menuruti apa maunya kita, bukan kita yang menuruti apa maunya anjing. Ya, berbeda ya. Jadi kita yang harus menjadi leadernya. Yang harus diingat bahwa anjing itu juga dia tidak akan terlalu lama akan menahan rasa laparnya. Ya, jadi dia akan tetap makan apa yang kita berikan tadi. Ya, ketika memang waktunya sudah kita jadwalkan. Ya, jadi mereka pasti akan melihat perilaku kita. Ya, ketika mentalnya dia sudah kalah, gitu ya, tanda kutip, maka apa yang kita berikan, misalkan pagi tidak dimakan, sudah kita ambil kembali, kita ganti air putih, kemudian sore atau malam kita berikan lagi dengan menu yang sama, tidak berbeda, nanti dia akan datang lagi, bisa jadi dia tidak mau makan lagi. Ketika dia tidak mau makan lagi, jangan memberikan apa-apa, tetap konsisten, ganti dengan air putih, besoknya kita berikan lagi, biasanya besoknya sudah mau makan karena dia tidak bisa menahan rasa lapar yang tadi yang terlalu lama. Di sini yang menjadi kunci adalah konsistensi dari kita sebagai owner agar dapat belajar mematuhi jadwal makan yang sudah kita berikan kepada anjing kita. Yang kedua adalah perhatikan lokasi tempat pemberian makan. Ya, taruh bowlnya, ya, bowl makanannya di tempat yang nyaman. Jadi anjing ini juga perlu tempat yang nyaman untuk dia makan. Ya, tempat yang ramai ataupun tempat yang terlalu banyak orang berlalu lalang biasanya bisa mengganggu aktivitas dia dalam hal makan. Bisa jadi dia akan menurunkan nafsu makan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita coba taruh bowlnya atau tempat makannya di tempat tertentu yang terpencil atau di mana tempat yang bisa dia makan tanpa ada gangguan dari luar atau gangguan dari lingkungan. Nah, yang perlu diingat adalah hindari memberikan makanan anjing di meja makan kita. Ya, sangat dihindari. Karena bisa saja anjing ini tergoda untuk memilih makanan yang ada di meja makan kita, ya, yang seharusnya tidak dia makan. Dan ketika kita makan, anjing juga biasanya suka berada di bawah kita tuh, ya, suka duduk gitu, meminta makanan yang kita makan. Nah ini jangan coba untuk memberikan hal itu karena ini juga bisa menyebabkan si anjing memilih dalam hal makan. Ya, jadi lokasi pemberian makanan anjing ini juga harus diperhatikan. Yang pertama yang direkomendasikan adalah di tempat yang datar, ya, seperti di pantai. Contohnya dengan menggunakan mangkuk makanan atau bowls, ya, ada yang terbuat dari stainless, ada yang terbuat dari plastik. Yang stainless lebih bagus, ya.
Jadi makanan juga ada tetap di tempat makanannya, tidak berserakan atau tersebar ke mana-mana di atas lantai. Yang ketiga, yaitu identifikasi makanan yang disukai oleh anjing kita. Jadi anjing kita ini bisa saja suka dengan beberapa tekstur makanan, ya, atau cita rasa makanan. Kita coba identifikasi anjing peliharaan kita mana yang dia sukai. Ketika kita sudah menemukan formulasi itu, maka hal itulah yang harus kita pertahankan, harus konsisten dalam memberikan makanan yang dia sukai. Jadi jangan dirubah lagi, karena kalau dirubah lagi ini akan membuat dia menjadi picky eaters kembali. Ada kalanya juga anjing terbiasa dengan makanan wet food atau makanan basah, ya. Pada pembahasan sebelumnya saya ada bahas bagaimana kelebihan dan kekurangan makanan kering ataupun makanan basah. Jadi sebaiknya tetap diberikan makanan kering atau dry food, ya, merubahnya secara perlahan-lahan, ya. Kalaupun dia masih ketergantungan, kita boleh memberikan dalam porsi yang sedikit, lama-lama porsi makanan basah ini bisa kita hilangkan sehingga dia full memakan makanan kering atau dry food. Oke, yang keempat adalah kita harus mengatasi kemungkinan kecemasan yang mungkin dialami oleh anjing kita. Bisa saja anjing kita menurun nafsu makannya ketika dia merasa cemas, ya. Kecemasan ini bisa berupa mungkin anjingnya kesepian, ya, bosan, suara bising, atau dia cemas karena ditinggal kita kerja. Maka jika hal ini terjadi, disarankan untuk kita mempunyai waktu lebih banyak, ya, bersama anjing kita agar rasa cemas ini bisa hilang dalam dirinya dan bisa berakibat baik, yaitu menambah semangat dan nafsu makannya. Kemudian yang kelima, bisa jadi karena faktor usia atau kesehatan yang menjadi masalah. Jika hal ini terjadi, sebaiknya kita berkonsultasi atau datang ke dokter hewan untuk segera menanyakan kondisi anjing hewan kesayangan kita dan bagaimana solusi yang terbaik untuk anjing kita apabila ada mengalami masalah kesehatan. Untuk masalah usia, biasanya yang mengalami picky eater ini adalah anjing-anjing yang berusia sudah cukup tua atau senior, ya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan, ya, dan kita bisa menggunakan makanan khusus, ya, untuk anjing yang berusia senior atau yang sudah tua. Tips yang keenam yaitu jangan terlalu sering memberikan makanan yang sangat bervariasi. Ini faktor terpenting, ya, karena kebanyakan kasus hal ini yang membuat si anjing menjadi pilih-pilih dalam hal makanan. Kemudian yang ketujuh, ya, hindari juga memberikan makanan manusia yang sedang dikonsumsi. Dalam satu contoh, misalkan ketika kita lagi makan bersama, ada juga seekor anjing yang duduk di lantai untuk mencoba meminta makan apa yang kita makan. Jadi hindari memberikannya, ya. Jadi ketika kita menginginkan membuat suatu makan bersama, posisikanlah makanan manusia yang kita konsumsi ada di meja makan kita dan bowel atau makanan anjing kita itu ada di bawah lantai. Jadi pisahkan makanan anjing kita, ya, dengan makanan yang kita konsumsi. Jika dibiasakan tidak dipisah, anjing akan berpikiran bahwa makanan yang dikonsumsi oleh kita itu bisa juga dia makan. Hal ini akan menjadi suatu kebiasaan buruk, ya, karena memberi makanan yang sedang dikonsumsi juga bisa memicu keracunan, ya, ataupun gangguan kesehatan yang memang makanan itu bisa saja tidak cocok atau tidak bagus atau toksik terhadap anjing. Jadi hindari kebiasaan untuk memberikan makanan yang sedang kita makan, ya, untuk dicicipi atau diberikan ke anjing hewan kesayangan kita. That's the point. Yang kedelapan, kita bisa menemani saat dia makan, ya. Jadi anjing juga ternyata mempunyai rasa happy ketika dia makan ditemani oleh ownernya, ya. Jadi dia merasa punya teman seperti itu, sehingga hal ini bisa membuat
memori bahwa makan bisa dilakukan secara bersama, dan dia pun akan semakin lahap dalam proses memakan makanan yang kita berikan. Yang kesembilan, berikan porsi secukupnya atau tidak berlebihan. Tanpa kita sadari, biasanya sebagian pemilik hewan itu mungkin memberikan makanan hewan peliharaannya secara berlebihan dan kita tidak sadar akan hal itu terjadi. Sehingga mereka menganggap bahwa makan apapun yang mereka kasih itu di hadapan mereka akan mereka makan. Tapi jika anjing terlalu banyak makanan, ya, terlalu berlebihan, maka kemungkinan anjing akan merasa kenyang sepanjang waktu, ya. Jadi dia tidak akan merasa lapar. Selain berdampak buruk bagi kesehatannya, yaitu akan terjadi obesitas atau kegemukan. Yang ke-10 adalah anjing juga butuh aktivitas fisik, ya. Jadi aktivitas fisik ini yang bisa membuat mereka haus dan lapar, ya. Ini sangat penting untuk tips bagaimana cara kita mengatasi anjing yang memang picky eaters. Anjing itu sama seperti manusia, ya. Mereka tidak hanya butuh makan, tetapi mereka juga butuh yang namanya aktivitas. Kecuali untuk anjing yang gemuk, agak susah beraktivitas karena berat badan terlalu tinggi biasanya. Jadi menyebabkan si hewan ini menjadi malas. Makanya yang poin ke-9 itu jangan memberikan makanan yang terlalu berlebihan, ya. Pastikan hewan kita tetap berolahraga dan bermain secara teratur dengan kita, ya. Biasakan berjalan pagi keliling komplek misalkan, ataupun berjalan sore keliling komplek gitu, ya. Katakanlah sehari dalam sekali, sehingga bisa menjelajahi tempat-tempat baru, ya, sambil berjalan kaki setiap hari. Bisa juga sambil berekreasi, dan anjing kita bisa terhindar yang dari namanya stres, ya. Sekalian berolahraga, sekalian berekreasi untuk menghilangkan stres ini. Dan yang terakhir adalah berikan makanan anjing kita yang kaya nutrisi dan menggugah selera. Jadi agar anjing kita itu terhindar dari kebiasaan picky eaters, sebaiknya usahakan untuk memberikan makanan yang menggugah selera dia, yang aromanya menyengat, yang aromanya tajam gitu, ya. Dan teksturnya juga disesuaikan dengan apa yang dia suka. Dan jangan lupa bahwa makanan anjing tersebut juga harus mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh anjing hewan kesayangan kita. Jadi sahabat The Crus, ketika anjing mengalami perilaku memilih makanan atau picky eaters, ya, maka kita tidak perlu khawatir lagi, ya. Karena anjing biasanya yang picky eaters ini tidak akan berlama-lama, ya. Karena tentu saja ia merasa lapar dan ingin makan, ya. Apalagi ketika sahabat The Crus sudah mencoba tips-tips yang saya berikan tadi, masalah picky eaters tadi bisa akan terselesaikan dengan baik. Dan perlu diingat, apabila tips yang saya sampaikan tadi itu sudah dilakukan dan hewan tetap atau anjing tetap dalam keadaan tidak mau makan sehingga mengganggu kesehatannya, seperti badannya menjadi kurus, kemudian bulunya rontok, kusam, ya, serta diikuti gejala-gejala gangguan kesehatan yang lainnya, sebaiknya anjing kita langsung saja dibawa dan berkonsultasi ke dokter hewan langganan sahabat The Crus. Jadi kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada video edukasi kali ini adalah dengan asupan makanan anjing yang tepat dan beberapa tips yang saya sampaikan, tentunya anjing kesayangan kita akan terhindar dari kebiasaan pilih-pilih makanan, ya. Kuncinya adalah untuk sahabat The Crus tidak boleh menyerah, ya, tetap konsisten dan hindari memanjakan anjing agar ia juga tidak memiliki kebiasaan yang kurang baik, ya. Semoga tips-tips yang saya sampaikan tadi bisa membantu teman-teman sekalian dalam mengatasi masalah perilaku anjingnya dalam memilah pilih-pilih makanan atau yang kita sebut picky eaters.
Demikian sahabat The Cruz, video edukasi kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video edukasi dari saya berikutnya.